Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dulurku sekalian, pada video kali ini kita akan mencoba untuk membahas tentang apa itu penyakit ain. Dalam ajaran Islam, dikenal berbagai kekuatan supranatural yang dimiliki oleh sebagian orang. Keyakinan semacam ini merupakan salah satu ciri ajaran Ahlus Sunnah wal Jamaah. Salah satu di antara berbagai kekuatan supranatural tersebut adalah wujudnya ain. Lalu apa yang dimaksud dengan penyakit ain itu? Sebagaimana yang pernah ditegaskan oleh baginda Nabi Muhammad SAW dalam sebuah hadis yang berbunyi, Al-ainu haqqun walau kana syai'un sabaqal qadara sabaqatul ainu. Artinya, ain itu nyata. Kalau saja ada sesuatu yang mendahului takdir, niscaya ain akan mendahuluinya. Hadis riwayat Muslim. Lalu, apa makna penyakit dari ain tersebut? Ain sendiri diartikan oleh para ulama dengan berbagai pengertian. Salah satunya pendapat yang dikemukakan oleh Ibnu Hajar Al-Asqalani di dalam Fathul Bari juz 10 halaman 200, yang artinya ain adalah pandangan kagum atau takjub disertai dengan rasa iri dengki dari seseorang yang memiliki tabiat buruk yang mengakibatkan adanya bahaya pada orang yang dilihat. Di dalam kitab yang lain, definisi ain juga disebut pandangan pada sesuatu dalam keadaan lalai dengan rasa kagum padanya atau rasa dengki tanpa disertai berzikir kepada Allah. Dari dua pengertian di atas, setidaknya dapat ditarik pemahaman bahwa ain ada dua macam. Pertama, pandangan dari orang yang memiliki tabiat buruk yang ada dalam hati seseorang yang memiliki rasa hasud, dengki, dan ingin mencelakai terhadap orang yang dipandangnya. Kedua, pandangan kekaguman atau ketakjuban dari orang yang tidak sedang merasa dengki, tetapi kekaguman tersebut tidak disertai dengan berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di dalam Al-Quran, surah Al-Qalam ayat 51, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa iyyakadul ladzina kafaru la yuzliqunaka bi absarihim lamma sami'u dzikr wa yaquluna innahu lamajnun. Yang artinya, dan sesungguhnya orang-orang kafir itu hampir menggelincirkan kamu dengan pandangan mereka. Tetapi mereka mendengarkan Al-Quran dan mereka berkata, sesungguhnya ia Muhammad benar-benar orang yang gila. Quran surah Al-Qalam ayat 51. Imam Ibnu Katsir mengarahkan maksud dari kata pandangan dalam ayat di atas pada pandangan yang disertai dengan kekuatan ain. Efek dari terkena pandangan ain ini bermacam-macam. Ada yang bisa membuat orang yang dipandang langsung sakit, langsung celaka, atau bahkan bisa sampai menyebabkan kematian. Seperti kejadian di zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu ketika sahabat Amir bin Rabi'ah mandi bersama sahabat Sahal bin Hanif. Amir bin Rabi'ah terkagum-kagum saat melihat badan Sahal bin Hanif yang putih dan bersih. Seketika itu Sahal bin Hanif pingsan. Para sahabat yang lain akhirnya memanggil Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Setelah meruqyah Sahal bin Hanif, beliau bersabda, "Idza ra'a ahadukum min nafsihi aw malihi aw akhihi ma yu'jibuhu falyad'u bil barakati fa innal 'aina haqqun." Artinya, ketika salah satu di antara kalian kagum saat melihat dirinya sendiri, barang miliknya, atau saat melihat saudaranya, maka doakanlah dia dengan keberkahan, karena ain itu nyata. Hadis riwayat Nasa'i dan Hakim. Maka tidak heran
jika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjadikan ain sebagai bagian dari sesuatu yang dianggap berbahaya dan patut untuk diwaspadai. Hal ini salah satunya dapat kita lihat dari salah satu isi doa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang berisi tentang bentuk pertolongan perlindungan Allah atas penyakit ain, sebagaimana dalam doa berikut: A'udzu bikalimatillahi tammati min kulli syaitanin wa hammatin wa min kulli ainin lammah. Artinya, aku berlindung dengan kalimat-kalimat Allah yang sempurna dari semua setan, binatang yang beracun, dan ain yang menyakitkan. Hadis riwayat Imam Bukhari. Membaca doa di atas merupakan salah satu ikhtiar yang dapat kita lakukan agar terhindar dari penyakit ain. Lantas, apakah semua pandangan seseorang yang disertai dengan kagum atau dengki dapat membahayakan orang lain? Jawabannya tentu tidak. Pandangan kekuatan ain tidak secara pasti wujud pada setiap orang yang memandang orang lain dengan rasa kagum atau rasa dengki. Sebab ain sejatinya hanya milik orang-orang tertentu dengan adanya kriteria-kriteria tertentu. Hal ini misalnya dapat kita lihat dari berbagai kisah-kisah yang terjadi berkaitan dengan penyakit ain. Misalnya, seperti yang diceritakan oleh Imam Asmu'i di dalam kitab Tafsir Al-Qurtubi. Imam Asmu'i berkata, aku pernah melihat orang yang memiliki kemampuan ain, mendengar bahwa ada seekor sapi yang diperah susunya. Lantas ia kagum pada air susu yang keluar dari sapi tersebut. Lalu ia berkata, adakah sapi-sapi lain yang seperti ini? Orang di sekitarnya menjawab, si fulan menyembunyikan sapi lain yang disembunyikan dari sapi pertama. Lalu tak lama kemudian, dua sapi yang dimaksud tersebut mati seketika, baik yang disembunyikan ataupun yang tidak disembunyikan. Masih dalam kisah yang disampaikan oleh Imam Asmu'i, aku mendengar orang tersebut berkata, saat aku melihat sesuatu yang mengagumkanku, maka aku merasakan rasa panas yang keluar dari mataku. Dari kisah tersebut dapat dipahami bahwa salah satu karakteristik orang yang memiliki pandangan berkekuatan ain diantaranya adalah merasakan rasa panas tatkala melihat hal-hal yang mengagumkan dalam pandangan matanya. Bukti lain atas tidak berlakunya pandangan ain pada setiap orang salah satunya ditentukan dari berbagai rumusan ulama yang menyatakan agar orang yang memiliki kekuatan pandangan ain agar menjauh dari masyarakat. Bahkan ada yang berpandangan agar ia diasingkan atau minimal selalu diam di rumahnya, agar pandangannya tidak berbahaya bagi orang lain. Jika setiap orang yang merasa kagum atau merasakan kedengkian saat memandang pasti memiliki kekuatan ain, tentu berbagai rumusan di atas dianggap kurang relevan, sebab akan banyak orang yang diasingkan atau dikurung hanya karena merasa kagum atau dengki pada sesuatu. Selain itu, kekuatan ain ini rupanya juga dapat dimiliki oleh seseorang dengan melakukan ritual-ritual tertentu. Misalnya, seperti kisah yang dijelaskan oleh Imam Al-Kalbi. Imam Al-Kalbi berkata, dahulu ada lelaki dari bangsa Arab yang berdiam diri, tidak makan apapun selama 2 atau 3 hari. Lalu ia berpindah menuju samping tenda. Kemudian ia berjalan melewati seekor unta dan kambing. Melihat 2 hewan ini, ia berkata, aku tidak pernah melihat unta dan kambing
sebagus unta dan kambing ini. Kemudian, dua hewan itu tidak berjalan banyak langkah kecuali sekelompok orang jatuh dari unta dan kambing itu dalam keadaan meninggal. Lalu orang-orang kafir memohon pada lelaki tersebut agar menimpakan kekuatan ainnya pada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Lelaki itu pun menyanggupi permintaan orang-orang kafir. Saat lelaki itu bertemu Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam sedang melewati jalan, Nabi menembangkan sebuah syair. Sungguh kaummu menganggapmu sebagai tuan, sedangkan aku menyangka engkau adalah tuan bagi orang yang diberi kekuatan ain. Allah menjaga Nabi Muhammad dari kekuatan negatif ain yang dimiliki lelaki itu. Lalu turunlah ayat, wa iyyakadul ladzina kafaru la yuzliqunaka bi absarihim lamma sami'u dzikr wa yaquluna innahu lamajnun. Quran surah Al-Qalam ayat 51. Maka dengan demikian dapat disimpulkan bahwa ain adalah kekuatan yang berasal dari pandangan seseorang yang disertai rasa kagum atau rasa dengki pada orang lain yang dapat membahayakan orang lain. Kekuatan supranatural berupa ain ini hanya dimiliki oleh orang-orang tertentu. Ada kalanya karena memang bawaan dari lahir atau diupayakan dengan melakukan berbagai macam ritual tertentu. Wallahu a'lam.